Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subuh yang sangat cerah. Alhamdulillah. Karena kecerahannya dan kecerahan Pak Kiai, Iya. subhanallah, saya juga buru-buru. Iya. Jangan sampai Pak Kiai sudah ada di studio, Iya. saya belum ada. Ya, saya tanya operator, Pak Kiai sudah siap? Ya. Saya juga buru-buru. Nah, itu Tapi karena alhamdulillah. kecerahan ini mendukung juga sama kita, tidak menghalangi kita. Oh iya, tidak menghalangi kita. Jadi saya mau to the point saja. Iya. Karena ini persoalan banyak yang Pak Kiai sudah sampaikan, tetapi belum tuntas semua barangkali itu sebagiannya. Karena saya masih ditanya sama itu ibu, itu ibu yang mau keluarkan zakat fitrah, yang banyaknya itu, banyak penghasilannya. Penghasilannya itu. Ya. Nah, salah satu di antaranya, itu seperti awal sebelum kemarin malam yang kita mau sebut, tapi operator dibilang habis waktu. Kita pulang sahur di Kendari, kita punya ketetapan zakat. Besar zakat fitrah. Itu kita sebutlah, yang penting ada urutan-urutannya sudah. Kan bahasanya Pak Kiai bahwa yang mana kita makan yang zakat, yang dizakati. Jadi tinggal di sini pada saat zakat fitrah, jangan mendustai diri sendiri. Jangan mendustai diri sendiri. Jangan mendustai diri sendiri. Katakan sejujurnya. Zakat akhir Ramadan pada saat zakat fitrah inilah satu hal yang muncul ialah kejujuran. Jangan dustai hatimu. Sekarang pertanyaan ini ada juga yang masuk sama. Bahwa bagaimana kalau mudik? Ini ibu juga yang tadi ini dia juga rencana mudik. Mau berzakat di kampung. Sekarang dia mau tanya. Karena saya orang Kendari, kartu penduduk Kendari. Saya punya pemerintah di Kendari. Saya pakai di Kendari, ataukah saya pakai di Sulawesi Selatan, ataukah di luar Sulawesi Tenggara. Kalau hanya ke Sulawesi Tenggara saja kan masih tetap itu juga kan. Beda-beda tipis. Tetapi kalau saya di luar Sulawesi Tenggara, posisi yang paling bagus saya berada pada posisi mana? Zakat fitrah tetap sebutannya sama, tapi nilai di sini. Saya pakai Kendari atau pakai di daerah di luar Sulawesi Tenggara. Jadi pertama kita harus paham bahwa sesungguhnya yang mengetahui kadar zakat itu adalah muzakinya. Perlu kita ketahui, yang tahu kadar zakat fitrah itu orang yang melakukan zakat. Makanya boleh saja berbeda-beda. Bagaimana itu? Makanya Pak Iman tadi mengatakan jujur. Kalau dia makan beras kepala, maka pada saat dia harus mengeluarkan zakatnya, maka harga beras kepala. Jangan beras kelapa. Malah ada yang mengeluarkan beras kepala dia makan, jagung dia keluarkan. Itu keliru, dia tidak menang. Itu. Oh iya. Jadi yang penting dasarnya dulu zakat fitrah itu yang tahu persis adalah yang mengeluarkan zakat itu. Karena dia tahu apa yang dia mau zakat. Jadi tadi Pak Kiai kita jangan dustai dirimu sendiri. Makan beras kepala. Satu wilayah itu menetapkan kadar zakat dan itu tidak sembarang. Itu dirapatkan, ada pemerintah, ada ulamanya, ada bagian ahli harga, persoalan harga-harga di pasaran dan seterusnya dipertemukan. Maka diceklah. Makanya Unaha dengan Kendari bisa saja berbeda. Karena orang yang makan beras kepala di sini umpamanya di sini 10.000 beras kepala. Berarti kalau 4 liter itu kan berarti 40.000. Tapi kalau di Unaha di sana 35 saja itu beras kepala. Berarti 30. Itu berarti memang, apalagi kalau sudah beda wilayah. Yang dipertanyakan yang mana baiknya. Pertama, ada mengatakan karena itu kita berzakat dan berpenghasilan di sini, sebaiknya kita berzakat di sini. Jadi ikuti aturan ditetapkan oleh pemerintah dengan zakat yang di sini. Persoalan yang kedua yang menurut Pak mengatakan dia mau mudik.
harga di sini 46, ternyata pemudik di Sulawesi Selatan ternyata di sana itu bukan 46, 50 per kepala. Mana yang dilakukan? Kalau kita konsisten dengan persoalan ibadah dan agama, dikatakan bahwa ibadah yang kita lakukan itu selalu terkait dengan waktu dan ruang. Di mana kita berada, saatnya untuk kita melakukan ibadah, maka sesuaikan dengan apa yang berlaku di mana kita berada. Sama dengan salat. Kalau kita ke Jakarta, di sini sudah duhur, start dari sini pagi, di sini sudah duhur, di sana belum. Jangan dulu salat duhur, walaupun di sini sudah duhur. Nanti tunggu dulu waktu duhurnya Jakarta. Oh iya. Kalau begitu berarti mudah-mudahan ini saya salah, Pak Kiai luruskan. Berarti satu, sebelum mudik pasaka memang fitrata. Iya. Jadi sebelum mudik keluarkan zakat fitrah. Keluarkan zakat fitrah. Napak lisu di kampungnya? Ya. Iya. Sige, pode aito. Kola lau. Kumulai kampungmu, keluar ke fitrahmu. Tapi kalau umpamanya Anda jujur dan konsekuensi sesuai tuntunan agama, oke, Anda tidak keluarkan di sini, tapi ke di sana. Kalau di sana 50, di atasnya itu berarti mau oli kok. Dan kenapa mahal di sini? Itu juga tidak boleh. Karena bukan salah sendiri, tapi ibadah kita seperti itu. Tidak boleh ada penyesalan. Di Kendari murah itu, kenapa di sini naik? Ibadah tidak membutuhkan ungkapan seperti itu. Makanya ibadah itu kita harus lakukan dengan lapang dada, ikhlas, seterusnya. Jangan karena tiba di sana 50. Kalau begitu lebih saya pulang Kendari dulu bajasakan di sana karena murah. Itu. Tapi begini Pak Kiai. Kalau orang yang sudah pergi mudik itu untuk pulang tidak. Tapi dia katakan, salah kah ini? Kenapa sih tidak bayar memang di sana? Jadi ibadah yang seperti ini juga sangat tidak dianjurkan oleh agama. Karena berarti menyesali perbuatan. Iya. Padahal ibadah itu jangan pernah disesali. Boleh disesali kalau dia sedikit, mestinya dikasih kenapa saya dulu? Kenapa saya masukkan di celengan hanya 50? Kalau begitu saya dengar di Pak Kiai. Ada ulama cerita begini. Katanya ada sahabat yang meninggal. Istrinya kisah sama Nabi. Dia waktu dia mau meninggal dia bilang, kenapa sedikit? Kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak semuanya? Itu riwayat. Sahabat Nabi yang bernama Sya'ban. Karena pernah dia habis sholat subuh, dia masuk ke warung, datang pengemis, minta sepotong roti. Hanya sepotong dikasih. Ternyata di sakratul mautnya diperlihatkan, ini kamu dapatkan nikmatan kelezatan makanan. Makanya dia mengatakan, kalau saya tahu kenapa tidak boleh semua. Roti. Jadi begitu sama dengan ini. Kalau di kampungmu sana pemudik baru 50 bilang, kenapa 50 ya? Maka gitu. Yang begini yang sangat. Itulah contoh ibadah harus istiqomah, menetapkan pendirian. Itu tadi Pak Kiai bilang. Itu jangan dustai diri. Makanya Pak Imam, menurut Profesor Quraish Shihab, kenapa ayat-ayat zakat itu selalu didahului dengan atu zakat atau yutuna zakat? Ternyata kata itu menurut Profesor Quraish Shihab itu pertama, jangan curang dalam hitungannya. Zakat fitrah jangan curang dalam hitungannya. Pertama. Kedua, dia anggap bahwa beras kepala dia makan, tapi karena ada harga zakat fitrah yang jagung 25, dia keluarkan 25. Itu curang dalam perhitungan namanya itu. Oleh jadi cocok dia Kiai dipudak dendre. Jangan dustai dirimu. Makanya kita yang tahu, bukan orang lain sebenarnya. Hanya karena ada aturan pemerintah maka kita ikut. Beras kepala katanya harga sekian. Saya beras kepala berarti saya ikut dengan itu. Maksudnya itu pemerintah itu kan memudahkan kita bagi sekaligus kita tahu diri sesuai dengan berarti kadar zakat. Berarti saya kadarnya sekian. Iya. Syukur alhamdulillah ini semua. Kemudian mudahkan orang yang menerimanya.
mudahkan orang yang menerima zakat. Artinya jangan memberikan zakat kepada orang baru kita sakiti dia. Karena kan kita sedangkan dengan tulus. Karena kan kita mengatakan, kamu ini karena kau tidak bekerja. Seandainya kau juga bekerja, kau tidak perlu dikasih zakat. Jangan disakiti mereka, kasihlah. Yang jelas petugas zakat fitrah berikan saja haknya orang yang menerima zakat fitrah. Titik. Tidak usah diomel-omeli. Tidak usah diomeli. Kita sudah datang, kau tidak ada di rumah. Yang ketiga itu yang kaitannya itu. Jangan pamer kemiskinan. Dikumpul orang baru dibagi-bagikan zakat. Baru makanya adalah mengatakan sebaiknya itulah namanya petugas amil itu antar ke rumahnya diam-diam. Sosialisasinya. Dan yang keempat dikatakan bahwa ternyata itu zakat bergegas. Jangan menunda-nunda. Itulah yang disampaikan Pak Imam tadi. Kapan itu bagusnya? 1 Ramadan atau akhir Ramadan? Nah, itu juga itu. Jadi kalau begitu mudahkan dia, percepat dia. Nah, oleh itu penjelasan saja bagaimana Kak? Yang sepatutnya sebaiknya waktukah bahasanya waktu yang paling menurut Pak Kiai untuk dikeluarkan zakat fitrah. Sebenarnya kalau sudah masuk Ramadan, 1 Ramadan sudah boleh kita berzakat fitrah. Sudah masuk 1 Ramadan. Sudah bisa karena sudah Ramadan. Zakat fitrah itu identik dengan Ramadan. Jadi zakat fitrah itu sudah masuk Ramadan, sudah berjalan di zakat fitrah. Sudah boleh berzakat fitrah. Hanya kan kayak kita masih urus dulu yang lain-lain sehingga Ada juga yang mengatakan dulu Nabi biasanya nanti malam Lebaran kalau dia keluar jalan bahkan ada yang mau pergi salat fitr baru dikeluarkan zakatnya. Itu karena belum terorganisir itu zakat, belum ada undang-undang. Jadi masing-masing orang memberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Makanya pergi Idul Fitri. Lalu dia mengatakan dasarnya siapa yang mengeluarkan zakat sebelum khatib turun dari mimbar itu namanya zakat fitrah. Tapi siapa yang mengeluarkan sesudah khatib turun dari mimbar itu zakat biasa. Sedekah. Makanya kadang orang kalau mau pergi lebaran baru dia kasih zakatnya dianggap abdal, padahal sekarang kalau dikatakan abdal itu artinya efektif dan efisien. Kalau sekarang karena sudah banyak yang berzakat, banyak yang mau dibagikan, makanya lebih cepat lebih baik. Berarti bahasa apakah salah ini pergeseran waktu ya. Nah, maka kalau dulu Nabi itu kan zakatnya kita kan masih langsung begitu toh. Jadi sekarang kan terorganisir. Itu hanya karena untuk memudahkan diedarkannya itu zakat fitrah. Makanya ada lagi yang mengatakan mana yang lebih abdal. Kita langsung kepada fakir miskin atau kita ke amil. Nah, sekarang kalau bicara abdal supaya tersosialisasi bagus kita lewat amil. Karena itu memang sudah dibentuk sebagai pengurus zakat. Dia yang kumpul, dia yang bagi supaya tidak ada kegagalan. Kalau kita masing-masing dikhawatirkan jangan sampai ada orang yang banyak sekali diperoleh karena banyak orang yang kasih, banyak yang kurang tidak ada apa-apa karena tidak ada. Nah, kalau lewat asa kan dicatat di data itu siapa yang berhak menerimanya. Maka insya Allah kan. Sekarang berkembang. Sekarang begini Pak Kiai. Saya mau keluarkan zakat fitrah. Saya sudah mulai dari dulu. Itu ada orang yang menjadi bukan langganan tapi artinya saya selanjutnya. Sekarang saya datang begini. Kenapa? Dibilang katanya kalau zakat fitrah itu didoakan. Kalau sedekah kan cabut dari dompet langsung kasih saja, tidak masalah. Karena zakat fitrah kan harus didoakan karena membersihkan ya. Sekarang pertanyaannya begini berkembang. Sekarang saya mau keluarkan zakat fitrah. Saya datang sampai Kiai, Pak Kiai, tolong doakan saya. Saya mau keluarkan zakat fitrahku. Tapi ini saya tidak atau sama amil. Pokoknya amil lah. Tolong Pak doakan. Tapi ini
langsung saya ambil kembali karena yang saya mau antar kasih itu di sana. Apa menurut pandangan bagaimana? Artinya itu, Bo. Karena sama kan dengan tadi, bahwa bisa saja langsung kepada fakir miskin kalau kita tahu betul ini adalah berhak. Tapi karena kita mau kalau didoakan dulu supaya lebih berkah, itu tidak masalah. Nah, cuma itu yang saya katakan sekarang, supaya terorganisir bagus itu zakat, maka kumpul diambil, daftar kita punya keluarga yang berhak menerimanya. Nah, sekarang banyak orang yang mengatakan, oh saya di situ berzakat karena cocok-cocok, ada istilah cocok-cocoknya. Padahal dia bacakan kan cuma dia doakan, Allahumma ajrakallahu fima ataita wa barik fima abaqaita wa ja'alaka tahura. Mudah-mudahan ini hartanya apa yang bagi itu bisa disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya kalau terkait karena banyak orang berzakat itu selalu mengatakan mudah-mudahan dengan zakat fitrah kita sehat, murah rezeki. Ya doakanlah. Allah muftahana abwabur rahman abwabur absihah abwabul afiyah supaya dia sehat, abwabur rizqa supaya luas rezekinya. Ah itu kan artinya kita mendoakan orang sesuai dengan harapannya, kita doakan. Tergantung nanti Allah apa mau terima doa kita, tahu apa. Oke. Jadi berarti dalam hal ini kena tadi itu kestatusannya dalam statusannya yang doakan ini tanda kutip amil. Karena dia pokoknya yang menerima zakat fitrah kan amil namanya kan. Iya. Ya, yang punya hak itu kan fakir miskin ya. Fakir miskin. Jadi yang sekarang apakah yang tadi ini tidak apa-apa? Maksudnya itu Bapak saja doakan saya kan hanya 2 orang ini saya mau kasih. Tidak apa-apa karena kita katakan ini kasih fakir miskin betul ini. Nah kita juga harus jangan sampai dia tidak dapat. Kalaupun dia dapat dari am jangan sampai cuma sedikit. Nah kebutuhannya itu kan lebih banyak. Oh iya. Kalau begitu berarti untuk mendapatkan zakat fitrah ini boleh. Jadi tadi waktu tidak ada masalah. Tidak ada masalah mulai dari cuma kan kadang orang mengatakan yang bagus itu malam Idul Fitri, kemudian malam Jumat terakhir. Padahal sekarang ini supaya berdaya betul, keluarkan zakat jauh sebelumnya sehingga pada saat malam Idul Fitri itu sudah sampai betul di tangan orang-orang yang berhak menerimanya. Karena itu mau dipakai juga untuk bikin buras, untuk apa siapa tahu ada ya. Kalau ada uang siapa tahu dia belum beli baju, nah dia mau juga beli baju lebaran. Kalau sudah sampai kepada dia kan ada kesempatannya. Iya. Berarti bahasa yang paling bagus ialah ada jeda waktu. Barang 2-3 hari begitu sebelum lebaran, zakat fitrah itu bahasa apa? Sudah selesai. Tersalurkan supaya bisa dimanfaatkan untuk orang yang menerima zakat fitrah itu bisa memanfaatkan semaksimal mungkin sesuai dengan keinginannya untuk berlebaran itu. Iya. Jadi kalau dengan demikian maka zakat fitrah bisa sesuai dengan jalur perjalanan. Ya. Sekarang kalau begitu harus waktu ke operator. Habis nih. Saya pulang. Kalau begitu nanti kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.